Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah kita akan membaca satu kisah tentang keajaiban doa utang. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membaca beberapa doa yang dipraktekkan oleh para sahabat yang diajarkan Nabi SAW tentang bagaimana caranya agar kita bisa semakin cepat dalam melunasi utang. Berikutnya kita akan membaca salah satu di antara kisah keajaiban doa utang. Di dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zubair berkata, Abdullah adalah bayi pertama yang lahir ketika Nabi SAW hijrah. Asma melahirkan pada saat perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan Zubair adalah ayahnya Abdullah yang merupakan salah satu di antara Asyru Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Di hari perang Jamal, Zubair, ayahnya Abdullah, sempat memanggilku. Setelah aku berdiri di sampingnya, dia berkata kepadaku, "Hai putraku, yang akan terbunuh hari ini hanyalah orang yang zalim atau yang dizalimi." Yaitu pada saat peristiwa perang Jamal. Waktu Zubair bin Awwam dan Talha bin Ubaidillah bergabung bersama Aisyah radhiyallahu anha dari Mekah menuju Kufah untuk mengeksekusi pembunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kurasa aku akan terbunuh hari ini sebagai pihak yang terdolimi. Akan tetapi beban pikiran terberatku di dunia ini adalah utangku. Jadi Zubair bin Awwam meninggal dalam posisi punya utang. Apakah menurutmu utang kita akan menyisakan harta walau sedikit? Tanya Abdullah. Kemudian jawab Zubair, "Wahai putraku, jualah aset yang kita miliki untuk menutup utang-utangku," kata Zubair kepada Abdullah. Zubair lalu berwasiat kepada anaknya agar 1/9 hartanya yang tersisa diperuntukkan bagi anak-anak Abdullah atau cucunya. Dan itu diperbolehkan karena posisi anak Abdullah yang merupakan cucunya Zubair, mereka bukan ahli waris, disebabkan terhalang dengan keberadaan Abdullah. Waktu itu ada 2 anak Abdullah seusia dengan anak-anaknya Zubair, yaitu Khubaib dan Abbad. Zubair sendiri waktu itu meninggalkan 9 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Sehingga jumlah anaknya ada 18. Kata Abdullah, Zubair berpesan kepadanya, "Wahai putraku, jika engkau tak sanggup melakukan sesuatu demi melunasi utang ini, minta tolonglah kepada tuanku." Zubair mengatakan, "Kalau kamu tidak sanggup untuk melunasi utangku, minta tolonglah kepada tuanku." Kemudian Abdullah bertanya, "Demi Allah, aku tidak paham apa maksudnya." Maka aku bertanya kepada Zubair. Kata Abdullah bin Zubair, "Wahai ayah, siapakah tuanmu itu?" Jawab Zubair, "Allah Azza wa Jalla." Tuan itu dalam bahasa Arab adalah Sayyid. Dan salah satu di antara nama Allah adalah Sayyid. Sehingga Allah adalah Sayyiduna. Dia zat yang menjadi tuan kita semua dan kita adalah budaknya, kita adalah hambanya, ibadullah. Kalau kamu tidak mampu melunasi utangmu, maka mintalah kepada tuanku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian Abdullah mengatakan, "Sungguh demi Allah,
atau Zubair mengatakan, sungguh demi Allah, setiap kali aku terhimpit musibah dalam melunasi utang tersebut, aku selalu berkata, Ya Sayyiduz Zubair, Ya Rabbaz Zubair, Ya Sayyiduz Zubair, Ya Rabbaz Zubair. Ini juga bisa diartikan dengan Rabb, ya. Jadi tuan di sini bisa dengan menggunakan atau persamaannya adalah Sayyid atau Rabb. Bisa persamaannya As-Sayyid atau Ar-Rabb. Jika aku dalam kondisi terjepit dengan utang, maka Zubair memanggil Allah Ta'ala, Ya Rabba Zubair, lunasilah utang-utangnya. Dan Allah pun melunasinya, kata Abdullah. Tak lama berselang, Zubair radhiyallahu anhu terbunuh. Ia meninggalkan sekeping dinar. Ia tak meninggalkan sekeping dinar pun maupun dirham, sehingga duit tidak ada. Peninggalannya hanyalah 2 petak tanah yang salah satunya ada di daerah Ghabah, ada di Madinah. 11 unit rumah di Madinah, 2 unit rumah di Basrah, 1 unit rumah di Kufah, dan 1 lagi di Mesir. Dan beliau mendapatkan ini karena Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu termasuk di antara orang yang banyak berangkat jihad. Sehingga ketika terjadi penaklukan di beberapa daerah, misalnya di Kufah, di Basrah, di Mesir, Zubair radhiyallahu anhu turut mendapatkan ghanimah yang ada di kota-kota tersebut, sehingga beliau punya rumah di sana. Sedang utang-utangnya timbul karena Zubair sering dititipi uang oleh orang. Kemudian beliau mengatakan, anggap saja ini sebagai utang karena aku takut uang ini hilang. Baik. Jadi Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu menjadikan wadiah itu sebagai utang. Beliau menjadikan wadiah itu sebagai utang. Wadiah ini jika hilang, maka dia menjadi resiko pemilik. Berbeda kalau utang. Utang jika hilang, kalau utang hilang, maka ini menjadi resiko pemegang yang bawa utang. Abdullah ketika dititipi orang, dia terima. Baik, tak terima, saya bantu kamu. Dan ini saya anggap sebagai utang, agar nanti kalaupun ada resiko apapun, saya bisa mengembalikan. Menjadi tanggung jawabku. Ya. Anggap saja ini sebagai utang karena aku takut uang ini hilang. Ya. Sehingga kalau dititipi semakin berat. Tapi kalau ini sebagai utang, beliau bebas untuk menggunakannya. Zubair tidak pernah menjabat sebagai gubernur maupun pengumpul zakat atau yang lainnya. Ia hanya mendapatkan bagian dari perangnya bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, atau Utsman radhiyallahu anhum. Sehingga pendapatan Zubair murni berasal dari ghanimah. Maka kuhitung, kata Abdullah, aku hitung total utang yang ditanggungnya dan jumlahnya mencapai 2,2 juta dirham. Hakim bin Hizam pernah menemui Abdullah bin Zubair dan bertanya, wahai putra saudaraku, berapa utang yang ditanggung saudaraku, yaitu Zubair? Ibnu Zubair merahasiakannya dan hanya mengatakan 100.000. Padahal aslinya 2,2 juta dirham. Masya Allah. Sangat banyak ya. Sangat banyak. Hakim berkomentar, demi Allah harta kalian tak cukup untuk melunasinya menurutku. Lantas bagaimana menurutmu jika utang tadi berjumlah 2,2 juta? Tanya Ibnu Zubair. Hakim bin Hizam ini termasuk salah satu saudagar yang kaya. Beliau ada di Mekah dan beliau adalah keponakannya Khadijah
radhiyallahu anha. Sehingga pada saat Zubair ibn Awam meninggal dunia, Hakim dengan Zubair masih punya hubungan kekerabatan. Maka Hakim tanya kepada anaknya Zubair, utang bapakmu berapa? Dirahasiakan oleh Abdullah dan beliau jawab 100.000. Padahal aslinya berapa tadi? 2,2 juta. Nah, kemudian Hakim berkomentar ketika dapat jawaban 100.000. Berarti warisanmu nggak cukup untuk nutupi itu. Ya, Abdullah langsung kemudian menyampaikan, kalau nilai segitu warisannya nggak cukup, apalagi utang yang sebenarnya adalah 2,2 juta. Tentu lebih tidak cukup. Kemudian Hakim mengatakan, kalian tak akan sanggup melunasinya. Jika kalian memang tidak sanggup, maka minta tolonglah kepadaku. Kata Hakim. Kan Hakim termasuk salah satu di antara saudagar yang kaya. Abdullah lantas mengumumkan, siapa yang pernah ngutangi Zubair, silahkan menemui kami di Ghobah. Maka datanglah Abdullah bin Ja'far, yang dulu pernah ngutangi Zubair sebesar 400.000 dirham. Ibnu Ja'far berkata kepada Ibnu Zubair, kalau kau setuju, utang itu untuk kalian saja. Putus? Sudah? Abdullah bin Ja'far menawarkan kepada Abdullah bin Zubair, sama-sama Abdullah ya. Ibnu Ja'far menawarkan kepada Ibnu Zubair, kalau kamu setuju, utang ini saya anggap lunas, gak usah dibayar. Kemudian jawab Ibnu Zubair, tidak, tetap akan kami bayar. Kalau begitu biarlah ia utang yang paling akhir dilunasi. Ibnu Ja'far kemudian menawarkan, ya sudah, bayarnya belakangan saja, anggap itu sebagai utang yang paling terakhir untuk dilunasi. Ibnu Zubair mengatakan, jangan begitu. Kemudian Ibnu Ja'far memberikan tawaran yang ketiga, kalau begitu berikan aku sekapling tanah dari yang kalian miliki. Kemudian kata Ibnu Zubair, baiklah, kau boleh mengambil kapling dari sini hingga di sana. Kemudian ditentukan tanah yang ada di Ghobah. Ghobah itu artinya hutan ya. Dan di Madinah, hutan Madinah ada gambarnya jadi di Masjid Quba depannya itu ada museum namanya Museum Ma'rizul Iman. Di situ ada banyak gambar, foto-foto peta kota Madinah. Dan ada salah satu foto adalah foto tanah Ghobah. Nah, di situ memang banyak pepohonan, ya tapi tidak serindang seperti hutan di Indonesia, hutan di Papua atau hutan di Kalimantan, tidak. Jadi cuman pepohonan pendek tapi cukup rimbun. Nah, Zubair punya tanah di situ. Kemudian ketika di Ghobah, saat Ibnu Ja'far menagih utang, dikasihlah tanah, dibayar pakai tanah. Baiklah, kau boleh mengambil kapling di sini dari titik ini sampai tanah sana. Ibnu Ja'far lantas menjual bagiannya dan mendapat pelunasan atas utangnya. Sedangkan tanah tersebut masih tersisa 4,5 kapling. Ibnu Zubair lantas menghadap Muawiyah yang ketika itu menjadi khalifah, yang kala itu sedang bermajelis dengan Amr bin Utsman, Mundhir bin Zubair, dan Ibnu Zam'ah. Muawiyah bertanya, berapa harga yang kau berikan untuk tanah Ghobah? Jawab Ibnu Zubair, 100.000 per kapling. Berapa kapling yang tersisa, tanya Muawiyah? 4,5 kapling, kata Ibnu Zubair. Amr bin Utsman berkata, aku membeli 1 kapling seharga 100.000. Sedangkan Mundhir bin Zubair dan Ibnu Zam'ah juga mengatakan yang sama. Muawiyah bertanya lagi, berapa kapling yang tersisa? Tinggal 1,5 kapling, jawab Ibnu Zubair. Lalu oleh Muawiyah, ku beli seharga 150.000. Ya. Baik. Sebelumnya Abdullah bin Ja'far menjual kaplingnya kepada Muawiyah seharga 600.000 dirham. Setelah Ibnu Zubair selesai melunasi utang ayahnya,
datanglah anak-anak Zubair kepadanya untuk meminta jatah warisan. Tapi kata Ibnu Zubair, tidak, demi Allah, aku takkan membaginya kepada kalian sampai kuumumkan selama 4 tahun di musim haji. Jadi saking banyaknya utangnya Zubair ibn Awam, dan anaknya nggak tahu siapa saja yang pernah ngutangi ayahnya, warisan itu tidak dibagi dan ditunda pembagiannya selama 4 tahun di musim haji. Beliau mengumumkan bahwa siapa saja yang pernah mengutangi Zubair hendaklah mendatangi kami agar kami bisa lunasi. Maka Ibnu Zubair mengumumkan hal ini selama 4 tahun dan itu dilakukan di musim haji. Banyak orang kumpul. Setelah berlalu 4 tahun, barulah Ibnu Zubair membagi sisa warisannya. Ketika itu Zubair meninggalkan 4 istri dan setelah dikurangi sepertiganya, maka masing-masing istrinya mendapatkan 1,2 juta dirham. Setelah ditotal, nilai total harta peninggalannya mencapai 50,2 juta dirham. Maksudnya gimana ini? Awalnya beliau terlilit utang, punya utang banyak, tapi karena kesungguhan anaknya dalam melunasi utang ayahnya yang telah meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan harta peninggalannya itu berkah, ya, sehingga laku dalam nilai yang besar sampai menyisakan utangnya semuanya terbayarkan dan masih menyisakan duit yang cukup banyak. Total harta yang dihasilkan dari menjual aset itu mencapai 50,2 juta. Mencapai 50,2 juta, kemudian digunakan untuk nutupi utang sekian juta, sisanya dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Dan itu bagian dari pengaruh doa yang luar biasa, yang terbiasa dibaca oleh Zubair. Ya Rabba Zubair, wahai Rabb Zubair, wahai tuannya Zubair, iqdi anni dain, tolonglah aku untuk melunasi utangku. Disertai dengan sidqul luju wal iftikar, betul-betul merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia lebih menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dalam kondisi terjepit, dia memohon kepada Allah, manggil Allah, ya Rabba fulan, ya Rabba A, ya Rabba B. Jadi kalau Anda misalnya namanya apa, misalnya namanya Budi, ya Rabba Budi, ya Rabba Ahmad, ya Rabba A, ya Rabba B, iqdi dainahu, lunasilah utangnya. Di situ Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zubair memanggil Allah dengan kalimat ya Rabba Zubair, ya Rabba Zubair, wahai Rabbnya Zubair, wahai tuannya Zubair, iqdi anhu dain, lunasilah utangnya Zubair, Az-Zubair, ya, lunasilah utangnya Zubair. Ya Rabba Zubair, wahai Rabbnya Zubair, lunasilah utangnya Zubair. Nama Zubair bisa diganti dengan nama siapapun yang berdoa. Ya. Kalau ada orang namanya Ahmad, ya Rabba Ahmad, iqdi dainahu, wahai Rabb Ahmad, lunasilah utangnya. Disertai dengan bentuk pengagungan kepada Allah dan merasa butuh kepada pertolongan Allah Ta'ala. Sungguh luar biasa pengaruh doa. Tidak hanya menolak musibah dan meringankan bencana, namun doa membalik itu semua menjadi karunia yang tak terhingga. Sehingga musibah justru berbalik menjadi karunia. Walaupun secara matematis jumlah hartanya takkan cukup untuk melunasi 10% dari utangnya, tapi lewat doa itu semuanya teratasi. Dan itulah salah satu di antara keajaiban ketika seorang hamba bersungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan kisah ini kami kutip dari tulisan yang diterjemahkan secara bebas oleh Dr. Sufyan Baswedan, dirilis di
dalam majalah Pengusaha Muslim pada edisi November tahun 2012, dan ketika itu posisi saya sebagai lead bank ya, bagian penelitian dan pengembangan di majalah Pengusaha Muslim. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Sahih Bukhari, karena riwayat ini disebutkan di Sahih Bukhari, beliau membuat judul bab barakatu mali mujahidin. Babun barakatu mali mujahidin. Bab keberkahan harta para mujahid. Karena Zubair bin Awam itu mujahid, dan beliau tidak memiliki pendapatan dari hasil berdagang atau dari hasil memproduksi sesuatu atau jualan. Zubair bukan penjual, tapi Zubair seorang mujahid. Dan dari hasil jihadnya itu Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu mendapatkan ghanimah. Dan ghanimah termasuk salah satu di antara harta yang halal. Jangan sampai kita punya pandangan yang menyimpang tentang ini. Ada sebagian orang yang mengatakan, gimana Islam menghalalkan ghanimah? Itu kan menghalalkan penjarahan. Subhanallah. Mereka menyebut ghanimah sebagai penjarahan. Padahal tidak demikian. Ini dilakukan dengan proses yang resmi, yaitu terjadi pertempuran dan peperangan antara kaum muslimin dengan non-muslim, antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dan itu sudah umum dalam aturan peperangan. Ya, orang kafir ketika mereka menjajah negara-negara yang lain, baik negeri muslim maupun negeri non-muslim, baik yang ada di dataran Asia maupun yang di Afrika, sampai mereka melakukan perbudakan, yang kalah perang dijadikan sebagai budak. Dan harta yang disimpan dijadikan sebagai ghanimah. Sehingga ghanimah ini adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala bagi umat Muhammad SAW. Dan ini rizki yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk sang Nabi SAW. Rizki Nabi SAW itu sumbernya kebanyakan dari ghanimah. Bahkan beliau SAW pernah bersabda, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumki. Dan rizkiku dijadikan di bawah bayang-bayang tombakku. Sehingga rizki Nabi SAW disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ghanimah. Karena itu, ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan tanah Khaybar, berhasil menaklukkan wilayah Khaybar, Nabi SAW dan para sahabat memiliki ghanimah berupa kebun kurma yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga mereka mendapatkan hasil panen dari kurma itu, dan sejak saat itulah pendapatan Nabi SAW semakin bagus, sampai beliau SAW memberikan pengumuman, siapa di antara kalian yang mati dan dia punya utang, maka utang itu aku yang nanggung. Dan itu ditutupi dari hasil kebun di daerah Khaybar, karena jumlahnya sangat banyak. Nah, beberapa sahabat kondisinya juga seperti ini. Mereka mendapatkan pemasukan dari ghanimah. Sehingga sumber ghanimah inilah yang menjadi sumber bagi Baitul Mal di tengah kaum muslimin. Pemasukan itu mereka dapatkan dari ghanimah. Dan itu nafkah yang mereka miliki ketika mereka mendapatkan rizki yang jumlahnya banyak, mereka dapatkan dari hasil ghanimah. Wallahu alam. Termasuk diantaranya adalah sahabat Zubair ibn Awam, di mana beliau radhiyallahu anhu bukan seorang pedagang, dan sumber pendapatan beliau berasal dari ghanimah. Kemudian Imam Bukhari membuat judul bab tadi, babun barakatu mali mujahidin, bab keberkahan dari harta para mujahid. Wallahu ta'ala alam. Dan kita sudah menyelesaikan bagian ini. Insyaallah di bab berikutnya kita akan membaca tentang adab Al-Quran terkait utang piutang. Namun agar kajian tentang ini
lebih menyeluruh, insya Allah bagian ini akan kita baca di pertemuan berikutnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, saat ini sedang dibangun Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Ba'ith hafizahullah ta'ala di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terpenuhi 79% dari total anggaran sebanyak 2,6 miliar. Kami berharap pada bulan Muharram 1443 Hijriah ini anggaran tersebut bisa terpenuhi dan mencapai 100%. Karenanya kami mengajak kaum muslimin sekalian untuk bekerja sama dalam membentuk generasi menghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah dan berakidah sahihah dengan memberikan donasi terbaik Anda untuk proyek yang mulia ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas amalan baik Anda dengan balasan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Halo. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya ingin bertanya, pertama bagaimana hukumnya jika kita memberi orang tapi itu tidak menerbitkan, sebenarnya kita mengetahui bagaimana memberi hutang. Jadi antara mengikhlaskan tapi kita belum mengikrarkan ketika orang itu memberi hutang, kita mengikrarkan kepada dia. Sudah tidak usah biasa. Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus. Kami nggak begitu jelas. Coba saya meraba ya. Jadi Anda memberi utang dengan niat untuk diikhlaskan. Iya, tapi belum mengikrarkannya. Belum Jadi ketika orangnya membayar hutang, baru saya mengikrarkan tersebut. Baik. Tapi ketika orang tersebut memaksa untuk membayar, jadi kita tuh nggak usah, jadi kayak lempar-lemparan uang. Sampai akhirnya ya jadi memaksa saya untuk itu bagaimana hukumnya Ustadz? Baik. Cukup. Jazakallahu khairan. Nah, wa jazakumullahu khairan. Ketika ada orang yang memberi utang kepada orang lain dan dia punya niat untuk sedekah, apakah itu diperbolehkan? Ada dua kondisi di situ ya. Kita tulis di sini, memberi utang dengan niat, saya sebut dengan niat karena belum dinyatakan kepada penerima. Memberi utang dengan niat sedekah. Sehingga maksud kita dari awal saat memberi utang adalah bukan untuk menerima pengembalian. Biarlah uang itu menjadi hak orang yang menerimanya. Maka di sini ada dua keadaan. Yang pertama sudah dinyatakan di depan. Sehingga saat memberi, misalnya ada orang utang 1 juta. Tapi Anda tidak utangi, Anda langsung kasih sedekah. Dinyatakan kepada orang yang menerima. Sudah ini aja 500 dibawa aja, nggak usah dikembalikan. Maka kalau seperti ini, berarti sudah ada pernyataan sedekah dan sudah ada serah terima. Sehingga tidak boleh dikembalikan. Ini jadinya statusnya sebagai sedekah. Statusnya sebagai sedekah. Artinya gimana kalau statusnya sebagai sedekah? Sedekah itu kalau sudah diserah terimakan, maka tidak boleh ditarik kembali oleh orang yang memberi. Nabi SAW pernah menyebutkan, barang siapa yang menarik kembali hibah yang dia berikan, kal kalbi yaqi'u summa ya'kulu qai'ahu. Itu ibarat anjing yang muntah, kemudian anjing itu menjilat kembali, memakan kembali muntahannya.
Dan jumhur ulama menilai bahwa menarik kembali hibah termasuk di antara perbuatan yang terlarang. Karena dipermisalkan oleh Nabi SAW sebagaimana anjing yang muntah dan dia makan kembali muntahannya. Ini kalau sudah dinyatakan. Yang kedua, di situ belum dinyatakan. Belum dinyatakan. Sehingga sifatnya baru sebatas niat. Anda kasih utang, dan Anda tidak menyatakan kepada penerima itu sebagai sedekah. Cuman Anda kasih begitu saja, setelah itu berlalu waktu yang sesuai dengan waktu kesepakatan akad utang piutang, maka di sini belum dinilai sebagai sedekah. Belum sah sebagai sedekah dalam arti kalaupun orangnya mengembalikan, Anda berhak untuk kemudian menarik kembali. Kenapa? Karena dia belum dinyatakan. Nah, ketika belum dinyatakan, berarti dalam pikiran orang yang menerima itu, statusnya adalah utang. Nah, sebatas niat itu belum kemudian menyebabkan nilai yang Anda berikan itu statusnya sebagai akad sedekah. Sudah? Karena akad itu tidak hanya sebatas niat. Ada bagian dohir yang perlu untuk kemudian dinyatakan. Tayyib. Kita ulang ya. Dalam hal ini, posisi utang yang diterima oleh orang tersebut, statusnya masih utang. Sehingga dia berkewajiban untuk mengembalikan. Nah, selanjutnya, apakah Anda boleh menerimanya ataukah tidak? Apakah boleh menerimanya kembali ataukah tidak? Karena sifatnya baru sebatas niat, insya Allah masih boleh Anda terima. Tapi kalau misalnya Anda tidak mau menerimanya, saya sempurnakan sekalian jadi amal sedekah, silahkan. Sudah nggak usah dikembalikan, dibawa saja. Boleh. Baik, kita bisa mengambil pelajaran ini dari perkataan Ibnu Ja'far. Pada waktu Ibnu Ja'far mau menagih utang kepada Abdullah bin Zubair senilai 600.000 dirham, Ibnu Ja'far menyatakan kepada Abdullah bin Zubair, itu nggak usah dikembalikan, sudah nggak usah dikembalikan. Berarti apa? Bisa jadi Ibnu Ja'far punya niat dari awal, saat dia mau datang menagih, dia niat dari awal, saya hanya ingin menyatakan kalau ini sudah saya sedekahkan, sudah saya ikhlaskan. Tapi Ibnu Zubair mengatakan tidak, akan kami bayar. Kemudian Ibnu Ja'far bilang, ya sudah kalau begitu dilunasi paling terakhir saja. Kata Abdullah bin Zubair, jangan seperti itu. Saya akan lunasi normal, sesuai dengan kemampuan kami. Lalu Ibnu Ja'far memberikan pilihan, kalau begitu bentuknya kapling tanah saja. Akhirnya dilunasi dengan kapling tanah, dan utang uang dilunasi dengan benda yang lain sah-sah saja. Sehingga Anda misalnya utang uang, lalu Anda melunasi dengan makanan atau apa, dan yang memberi utang ridho diperbolehkan. Sehingga di sini kalau belum dinyatakan, belum sah sebagai sedekah dalam arti Anda masih berhak untuk menarik kembali. Kalau kemudian itu dikembalikan. Tapi kalau Anda sempurnakan sekalian, saya jadikan ini sebagai sedekah, silahkan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bertanya perihal urgen mengenai saya itu kan mantan pelaku riba ilmunya. Ini udah keluar, saya berjualan minuman bis lain. Nah, kemarin ini Ustadz, saya itu ada yang beli, kebetulan dia bilang kirim ke Bang Anu dan dia kerja di sana. Saya itu nggak pernah menawarkan barang dagangan saya ke orang-orang yang kerja di bank atau sebagainya, Ustaz, karena saya takut. Nah, yang mau saya tanyakan, Ustaz, apakah uang yang saya terima itu halal dan bagaimana kan penggunaannya, apakah sebagian saya sedekahkan atau gimana, karena itu
saya menerima uang dari hasil pekerjaan riba gitu. Dan saya juga bingung Ustaz, karena 90% mungkin nasabah itu kan kerja seperti leasing, bank atau asuransi. Karena di Indonesia kan masih minim wira swasta, lebih banyak pegawai. Nah, apakah saya harus bertanya pekerjaan atau gimana? Kadang-kadang itu mereka itu hal pribadi seperti itu, dan saya memang tidak kenal gitu dengan nasabah-nasabah gitu. Apa yang saya lakukan Ustaz, karena yaitu berjualan memang pada dasarnya kan mencari ridho Allah dan untuk mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari itu. Jadi saya bingung kalau menerima uang dari perihal seperti itu, bagaimana Ustaz, harus gimana? Baik, kami ulangi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sedikit putus-putus. Iya. Ibu menjual minuman intinya ya? Iya, minuman. Kemudian yang beli karyawan atau lembaganya? Karyawannya Ustaz. Karyawan. Saya sebenarnya tidak kenal ya Ustaz. Tidak kenal dengan karyawan itu? Tidak kenal Ustaz, karena mereka cuma beli minuman saja ya? Iya, ya Ustaz. Kita diantar ke situ Ustaz. Bukan dipakai untuk kegiatan di acara bank? Bukan Ustaz, bukan dipakai untuk. Baik, cukup. Ya, syukur Ustaz, jazakallah khairan. Nah, wa jazakumullah khairan. Baik, yang kami pahami seperti ini ya. Dalam bermuamalah, kita tidak bertanggung jawab terhadap maksiat yang dilakukan oleh lawan transaksi. Sehingga saya kalau menjual barang, nah, orang yang membeli barang saya, dia mau kerja di bank, mau kerja di leasing, atau kerja di lembaga-lembaga haram yang lainnya misalnya ya, atau dia kerja di perusahaan khamr atau yang lainnya, itu bukan urusan saya. Saya tidak bertanggung jawab dengan itu. Bahkan kita tidak bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku akad, lawan pelaku akad kita, yang bertransaksi antara kita dengan non-muslim. Non-muslim melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah, dan itu lebih berbahaya dibandingkan sebatas makan riba. Baik, kita boleh nggak menjual minuman kepada non-muslim? Boleh. Menjual makanan ke mereka? Silahkan, tidak masalah. Sebagaimana Nabi SAW bertransaksi dengan orang-orang Yahudi. Terus status harta mereka bagaimana? Status harta non-muslim, jika didapatkan dengan cara yang mubah, maka sama sebagaimana status harta orang muslim yang didapatkan dengan cara yang mubah. Orang non-muslim bisa nggak dapat harta dengan cara mubah? Sangat bisa. Non-muslim misalnya jadi petani, atau jadi pedagang, atau dia seorang ASN, lalu mendapatkan gaji dari kerja yang dia lakukan. Sangat bisa bagi dia untuk mendapatkan harta yang mubah. Lalu dari harta itu digunakan untuk bertransaksi dengan kaum muslimin. Silahkan, hukumnya diperbolehkan. Dan bagi muslim yang menerima harta itu, boleh bagi dia untuk menerimanya. Sehingga tidak jadi masalah apabila Anda menjual minuman itu kepada karyawan bank. Lain halnya kalau Anda menjual minuman itu kepada lembaganya, yang itu digunakan untuk memeriahkan kegiatan riba mereka misalnya. Contoh ya, mereka pesan sekian kardus minuman. Dipakai apa Pak? Di sini kan ada banyak transaksi yang kami lakukan dengan nasabah. Kami memberikan layanan bagi nasabah untuk transaksi itu. Dan kita paham ya, transaksi di situ yang dimaksud adalah transaksi riba. Lalu Anda menyediakan sekian kardus di bank. Nah, ini ada unsur ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong-menolong dalam maksiat. Rumah ibadah non-muslim, misalnya minta kepada Anda, kami mau melakukan hajatan. Ada upacara di tanggal sekian, tolong nanti sediakan minuman sekian kardus. Akan segera kami transfer. Nah, kita tidak boleh bantu ini. Sehingga tolong bedakan antara konsumen individu dengan konsumen lembaga. Kalau individu, berarti dipakai untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Silahkan dijual. Tapi kalau lembaga, jika itu digunakan untuk hal yang sifatnya maksiat,
mau ada acara dan kegiatan maksiat, maka Anda tidak boleh menyediakan pelengkap apapun yang itu bisa mendukung kegiatan tersebut. Ya, termasuk diantaranya tadi ya, menyediakan minuman atau makanan dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Izin bertanya, apakah apabila ada waris wafat sebelum harta warisan dibagikan, anak dari ahli waris tetap mendapat warisan? Bisa diulang? Apakah apabila ada ahli waris wafat Ahli waris sebelum wafat. harta warisan dibagikan, Oh, baik. anak dari ahli waris tetap mendapat warisan atau tidak? Baik, boleh disebutkan urutan wafatnya? Maksudnya? Yang wafat pertama siapa? Yang wafat pertama misalnya ibunya, baru ahli warisnya. Baik, ahli warisnya anaknya. Mm-mm. Baik. Anaknya ya. Siap. Iya. Nah, anaknya ini punya anak lagi. Iya. Baik. Harta warisannya itu belum dibagikan karena dalam proses untuk dijual sedang dipasarkan. Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya gambarkan seperti ini ya. B, C, D, E. Saya tidak melihat mana laki mana perempuan. Ini A meninggal dunia. Anggaplah di tahun 2020. Kemudian B sudah punya anak. C, D, E ya punya anak tapi tidak saya sebutkan di sini ya. Kemudian setelah A meninggal, maka B, C, D, E semuanya berhak untuk dapat warisan. Lalu sebelum warisan itu dibagi, B meninggal di tahun 2021 karena COVID. Nah, B ini punya anak X dan Y. Apakah X dan Y berhak? Jawabannya X dan Y berhak atas warisan yang dimiliki oleh B. Karena secara urutan meninggal, A dulu meninggal, baru B. Ketika A meninggal, otomatis seluruh hartanya A dimiliki oleh B sampai E. Seluruh hartanya A dimiliki oleh B sampai E. Dengan pembagian sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kalau ada laki dan perempuan berarti menggunakan skema 2:1. Di mana anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Nah, misalnya B mendapatkan jatah ya. Jatah B adalah 200 juta. Maka 200 juta ini menjadi warisan B yang harus diberikan kepada X dan Y. Nah, kalau X dan Y ini laki dan perempuan, maka juga menggunakan perbandingan 2:1. Sehingga jatah ini tidak hangus ya. Karena dia sudah berhak sebelum beliau meninggal. Kemudian meninggal, berarti ini jadi warisannya B yang tertunda. Wallahu a'lam. Bismillah. Jika ada orang yang berhutang kepada kita, sementara kita juga punya zakat yang harus dibayarkan, apakah boleh kita mengatakan kepada yang berutang tadi kalau utangnya telah lunas atau tidak usah lagi dibayarkan dengan uang zakat tersebut? Dengan niat bayar zakat ya? Iya. Baik. Bolehkah, insya Allah nanti kita akan bahas ini ya. Bolehkah pelunasan utang itu diniatkan sebagai zakat? Sehingga misalnya nilai utang senilai 5 juta misalnya. Lalu Anda punya harta senilai tabungan Anda senilai 200 juta. Ada? 2,5% dari 200 juta? 5 juta. Bolehkah ini dihapuskan, dijadikan sebagai zakat? Pak, utang 5 juta nggak usah dibayar. Dan niat kita itu adalah zakat. Jawabannya, ulama sepakat nggak boleh. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin, kemudian juga Syekh Abdullah Al-Jibrin, dan sebelumnya adalah keterangan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan insya Allah di buku ini kita akan mengupas itu di bab kaitannya antara utang dengan zakat. Ada pembahasan seputar bolehkah menggugurkan utang diniatkan sebagai zakat. Dan jawabannya tidak sah.
Wallahu alam. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita punya hutang, contohnya ke pedagang itu di luar kota, yang kita mau bayar, kita sudah tidak tahu lagi keberadaannya. Yang kedua, kebetulan saya berprofesi sebagai kuasa hukum pengadilan pajak, sehingga terkadang membantu perusahaan untuk audit atau keberatan atau banding di pengadilan pajak. Apakah rezeki yang saya dapatkan dari pekerjaan tersebut halal? Masya Allah. Nah, demikian siap. Syukur jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Ada satu riwayat yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menjawab kasus pertama yang Bapak sampaikan ya. Bapak punya utang dari seorang pedagang, yang pedagang itu Bapak tidak tahu alamatnya dan kontaknya sudah hilang. Kemudian ahli warisnya juga nggak kenal, ya, jangankan ahli warisnya, orangnya saja sudah nggak tahu. Sehingga Bapak kesulitan, ini mau dikembalikan kemana? Karena pemiliknya sama sekali kita tidak bisa menghubunginya. Mungkin HP-nya ada nomornya, ya. Tapi dihubungi sudah nggak bisa, sudah ganti nomor HP. Baik, makanya penting begini jamaah ya. Kalau bisa jangan punya kebiasaan gonta-ganti nomor HP. Kaitannya dengan masalah hak orang lain atau hak kita kepada orang lain. Ketika kita tidak gonta-ganti nomor HP, salah satu di antara manfaatnya adalah kalau ada hak orang lain yang nyangkut ke kita, dia masih bisa menghubungi kita. Atau ada hak kita kepada orang lain, kemudian dia mau tunaikan, dia masih bisa menghubungi kita. Itu salah satu manfaatnya. Tapi kalau sering ganti nomor HP, urusan di sini pakai HP X, urusan di sini pakai nomor HP Y, nanti di sini belum selesai, di sini belum selesai, nanti ganti urusan, ganti nomor HP lagi, ini juga belum selesai. Salah satu di antara resikonya, jadinya yang belum selesai tadi nggak bisa diselesaikan sampai akhirat, bisa jadi. Ya. Yang ini juga sama, nggak selesai bahkan sampai keduanya meninggal dunia, dan itu akan semakin meninggalkan beban kita, akan semakin menambah beban bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terus bagaimana solusinya kalau kejadiannya seperti ini? Posisi kita sebagai pembawa harta orang lain. Yang bisa kami sarankan, wallahu ta'ala alam, ikuti sebagaimana saran Ibnu Mas'ud atau yang dipraktikkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah membeli seorang budak di pasar ya. Kemudian budak itu di pasar atau di mana, intinya tidak berada di dekat rumahnya. Setelah dibeli, deal transaksi, budak itu dibawa, tapi Ibnu Mas'ud belum bayar. Beliau minta izin kepada penjualnya, tunggu di sini, akan saya ambilkan duitnya. Kemudian Ibnu Mas'ud pulang untuk ngambil duit. Begitu sudah ngambil duit, balik lagi ke tempat tersebut, ternyata pedagangnya, penjualnya sudah pergi. Dicari sama Ibnu Mas'ud, nggak ketemu. Ya. Dicari-cari nggak ketemu, ditunggu, juga nggak datang-datang. Besok lagi datang ke tempat itu, juga nggak ketemu lagi. Akhirnya Ibnu Mas'ud, dan beliau tetap dapat budak tadi ya. Akhirnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berikrar. Beliau menyatakan, aku akan sedekahkan uang ini senilai harga budak ini. Aku akan sedekahkan di jalan Allah fisabilillah atas nama penjual. Jika nanti di lain kesempatan aku ketemu dia, akan aku sampaikan kepadanya bahwa duitmu sudah aku sedekahkan. Kalau beliau ridha, maka harta itu menjadi sedekah atas nama beliau dan sah pahalanya milik beliau. Tapi kalau beliau tidak ridha, akan aku berikan uang penggantinya untuk pembayaran budak tersebut, dan pahala sedekah itu jadi milikku. Itu kalau ketemu di dunia. Kalau tidak ketemu di dunia, ketemunya di akhirat,
Semoga pahala itu bisa menggantikan saat dia nagih kepadaku. Dan itu yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Maka ketika Anda punya utang dan kesulitan bagi Anda untuk mengembalikan, sedekahkan senilai utang tersebut fisabilillah. Niatkan pahalanya diberikan kepada pemiliknya. Jika di lain waktu pemiliknya bisa dihubungi atau Anda ketemu, kemudian dia nagih, Anda sampaikan, sudah saya sedekahkan. Kalau Bapak ridho, pahala jadi milik Bapak. Kalau nggak ridho, tak ganti. Kalau dia nggak ridho, silahkan diganti. Kalau dia ridho, alhamdulillah selesai urusan, pahala itu jadi miliknya. Itu yang bisa kita sarankan sebagai solusi untuk kasus seperti ini. Kemudian untuk pekerjaan sebagai kuasa hukum pengadilan pajak. Jika fungsi posisi Anda dengan bekerja seperti ini adalah dalam rangka untuk meringankan kezaliman atau bahkan menghilangkan kezaliman, insya Allah itu masuk dalam bagian ta'awun 'alal birri wat taqwa. Karena yang Anda lakukan bukan memperparah kezaliman, tapi malah meringankan kezaliman. Ada perusahaan yang dia merasa keberatan untuk bayar pajak nilainya sekian. Atau ada celah di mana dia bisa membayar dengan nilai yang lebih kecil dan seterusnya. Sehingga dengan celah itu Anda gunakan sebagai kesempatan untuk menurunkan potensi kezaliman. Insya Allah tidak masalah. Sehingga dalam hal ini tugas yang Anda lakukan adalah memperkecil nilai yang harus dibayarkan oleh warga negara yang itu tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Atau yang di situ ada unsur kezaliman kemudian Anda turunkan. Wallahu alam, yang saya pahami di posisi ini justru masuk dalam kondisi ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wallahu alam. Nah, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin bertanya, Ustaz. Misalnya cara menagih hutang kepada seseorang, kita menggunakan cara, misalnya uang yang kita pinjamkan ke orang itu uang si A atau uang orang lain. Nah, kita menagih sekarang dengan cara membilangkan kalau orang itu sekarang sedang ada masalah atau dia sedang sakit atau apa, itu cara menagihnya, Ustaz. Itu boleh nggak, Ustaz? Maksudnya gimana cara? Gini, Ustaz, kita meminjamkan uang sama seseorang gitu, Ustaz. Tapi uang ini kita bilang uang si A, uang orang lain gitu, Ustaz. Dan uang keluarga lain gitu, Ustaz. Dan betul itu uang si A? Enggak, Ustaz. Uang pribadi. Misalnya uang saya, ya. Tapi Anda bilangnya uang si A? Iya. Nah, terus ketika menagih, ketika pas waktu jangka waktunya, waktu harus menagih, harus dilunasi sama yang minjam, saya bilang, tolong dikembalikan, karena si A butuh sekali, dia lagi sakit, atau anaknya lagi sakit, atau untuk keperluan lain yang lebih yang sebenarnya terjadi gitu, Ustaz. Misalnya si sakit tadi nggak ada sebenarnya. Nah, menagih dengan cara gitu, mungkin membuat yang minjam mengembalikan dengan segera gitu, Ustaz. Itu Baik. boleh nggak, Ustaz? Si A betul sakit atau tidak? Tidak, Ustaz. Baik. Nah, itu aja, Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sengaja berdusta atau berbohong dalam rangka untuk menghindari potensi keburukan orang lain, ya pada asalnya tetap tidak diperbolehkan. Karena potensi keburukan orang lain ini kan sifatnya masih madzannah, masih dugaan ya. Sifatnya masih dugaan. Anda punya dugaan, wah ini nanti susah untuk ditagih. Sudahlah, biar dia punya tanggung jawab yang serius untuk dia tunaikan. Lalu Anda sampaikan, ini duitnya si A. Padahal aslinya bukan duit si A, itu duit Anda. Dan pada saat Anda ngomong ini duitnya si A, itu kan ikrar. Pernyataan pribadi kalau ini harta si A. Andai kan ada si A dan kemudian si A mengatakan, oh iya saya terima itu duit saya, ya, ini jadinya duit si A nanti. Dan
Anda menyatakan seperti ini atau si pemberi utang menyatakan seperti ini, statusnya berdusta padahal itu aslinya bukan duitnya si A. Maka dari awal tidak diperbolehkan. Sehingga kasih utang dan sampaikan tolong dikembalikan bulan depan karena setelah itu saya butuh. Kalau kalimat ini boleh. Lah butuhnya apa? Kan Bapak atau Ibu tabungannya cukup banyak. Loh namanya manusia kan butuh duit ya. Tidak sekarang, tidak nanti kan semua butuh duit. Sehingga Anda bisa sampaikan bulan depan saya butuh. Silahkan, boleh Anda lakukan itu. Karena hampir semua manusia dia butuh uang. Dan ketika uangnya ada di tempat orang lain, dia akan kesulitan untuk menggunakan uang itu. Maka dia bisa nyatakan saya butuh. Dan betul begitu dibayar, Anda bisa gunakan untuk belanja yang kecil-kecil, tidak masalah. Kemudian Anda bilang pada saat menagih si A lagi sakit dan seterusnya yang padahal tidak sakit. Ya ini kedustaan yang kedua. Maka sebaiknya tidak dilakukan karena kita tidak boleh secara sengaja berdusta meskipun dalam rangka untuk menghindari potensi. Ada memang kondisi berdusta tertentu yang diizinkan, tapi dalam posisi ini menurut yang kami pahami belum sampai pada tingkatan dia diizinkan untuk berdusta. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, apa mau bertanya sedikit di luar tema. Kemarin Google AdSense ngirim uang ke anak sekitar 1,4 juta Ustaz. Dari keterangannya ini adalah uang dari monetize YouTube Anda Ustaz. Kontes YouTube. Apakah boleh? Konten YouTube. Iya, konten YouTube terus Anda monetize Ustaz. Dan sebelumnya Anda filter Ustaz. Jangan sampai ada iklan porno atau iklan musik, terus iklan apa. Jadi kita bisa pilih Ustaz kategori iklan apa saja yang akan ada di YouTube anak. Dan udah anak cek juga Ustaz, jadi nggak ada iklan yang aneh-aneh gitu Ustaz. Tapi adanya juga iklan yang misalnya si produknya itu halal Ustaz, tapi di dalamnya ada musik di iklannya itu gitu. Misalnya iklan sebuah e-commerce gitu, kan e-commerce-nya boleh Ustaz, tapi di kontennya tuh ada musik dan perempuan gitu Ustaz, di konten iklannya gitu Ustaz. Nah, apakah boleh anak memanfaatkan uang ini Ustaz? Baik. Kalau mau dimanfaatkan untuk sunat anak rencananya Ustaz. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Barakallahu Ustaz. Di buku saya ya, Halal Haram Bisnis Online itu ada pembahasan tentang AdSense dan AdMob. Dan di situ kita sebutkan takyif fikih upah Google AdSense, jawaban ulama tentang Google AdSense. Di halaman 186 kita kutipkan fatwa yang disebutkan dalam Islam ya, Islam Soal wal Jawab. Di situ ada keterangan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, hafizahullah. Beliau mengatakan annahu al-aslu annahu la yajuzul ishtiraku fi hadzal barnamij al-i'lani illa bi syarti at-ta'akkud min salamatil mawaqi' al-mu'lin anha wa khuluwiha minal muharramat. Pada asalnya tidak boleh bergabung dengan sistem Google AdSense ini kecuali dapat dipastikan ya, di situ ada salamatul mawaqi'. Bisa dipastikan bersihnya berbagai situs yang diiklankan tersebut dari hal-hal yang haram. Ya. Karena tidak boleh mengumumkan atau mengiklankan atau membantu menyebarkan kemungkaran. Ya. Dan kita sudah sepakat itu. Dalilnya kita juga sudah hafal, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kemudian Syekh Munajjid juga menyebutkan tentang hadis Nabi SAW, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Siapa yang mengajak kepada hidayah maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang diajak, dan sebaliknya wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak untuk kesesatan maka dia mendapatkan dosa dan dosa setiap orang yang mengikutinya.
Jika memang realitanya bahwa mayoritas situs yang diiklankan pada peserta Google AdSense adalah situs-situs mengenai pengajaran berbagai macam bahasa atau semisal dengan itu, tidaklah mengapa bergabung. Ini boleh kasih contoh. Misalnya iklan pendidikan bahasa. Anggota Google AdSense berkewajiban untuk mengiklankan situs-situs yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Jika tidak mampu melakukannya, dengan kata lain situs-situs terlarang itu tetap muncul di situs anggota, maka anggota wajib meninggalkan bisnis jasa ini. Ya. Baik, sehingga beliau intinya memberikan batasan. Kalau memang bisa bersih, lanjut. Dan biaya yang Anda atau dana yang Anda terima, silahkan dimiliki dari hasil Google AdSense. Tapi kalau Anda nggak yakin, sudah saya filter. Cuman kan begini yang kami pahami ya. Algoritmanya Google atau YouTube itu mengikuti algoritma pengguna. Bukan algoritma pemilik channel. Ya, sehingga misalnya, ANB channel memonetis iklan yang ada di video. Kemudian kita sudah berusaha untuk memfilter iklan yang kira-kira tidak berbau seperti itu, anggaplah misalnya pendidikan, edukasi, atau apalagi misalnya apa yang otomotif misalnya. Ya, kita harapannya kalau otomotif kan pokoknya yang jarang bersinggungan dengan wanita, otomotif atau edukasi. Kita sudah berusaha untuk memfilter, lalu tingkat usia dan seterusnya. Namun pengguna dari HPX, ya, Google sudah hafal. Bahasanya pengguna ini sering buka ABC. Iklan yang cocok, ya yang berkaitan dengan ABC. Nah, kalau kemudian penggunanya dia suka membuka hal-hal yang nggak benar, nanti iklannya yang muncul seperti itu, meskipun Anda sudah memfilter. Nah, atas pertimbangan itu, betul nggak orang itu sebenarnya bisa memfilter secara maksimal? Ataukah sebatas hanya kategorisasi? Ya. Sampai ketika Google menerapkan sebuah kebijakan baru. Pokoknya semua video yang diunggah di YouTube akan dipasang iklan, baik dimonetis maupun tidak dimonetis. Ya, ANB channel kan kena, YouFeed juga kena, dan beberapa channel yang lain kena. Semuanya ada iklannya. Pemirsa yang tidak mengetahui latar belakang ini protes. Loh, kenapa kok ada iklannya kayak gini? Iklannya aurat. Ya, kalau sering buka seperti itu, yang muncul seperti itu pula. Sehingga yang disalahkan bukan pemilik kanal, bukan pemilik channel. Tapi bersihkan HP Anda dari yang seperti ini, nanti iklannya juga akan mengikuti. Karena iklan itu mengikuti algoritma pengguna. Itu yang kami pahami. Nah, sempat kita punya bayangan gini ya. Kira-kira solusinya apa? Kemarin ada salah satu ikhwan yang mereka membuat sebuah aplikasi. Yang jika kita nonton video melalui aplikasi itu, insya Allah nanti iklannya tidak ada. Apa kemarin ini aplikasinya? Klik Sunnah atau apa ya? Sunnatube, ya, Sunnatube. Aplikasi Sunnatube. Jadi kalau buka pakai Sunnatube itu iklannya hilang, tidak ada. Nah, itu salah satu solusi, bagus. Kemarin kita juga punya bayangan, bisa nggak kita membuat sebuah perusahaan yang menampung iklan-iklan Islami, iklan-iklan yang sesuai syariat, sudah, lalu kita tawarkan ke YouTube. Kami punya proyek iklan sekian. Dan di situ tidak ada iklan yang bermasalah. Nah, kemudian setiap channel-channel ini nanti iklannya ngambil dari kami. Nah, kerjasamanya adalah pemilik channel, kemudian lembaga iklan ini, dan YouTube. Nah, kalau bisa seperti itu, insya Allah bagus. Sehingga channel dakwah nggak bakalan ada iklan sama sekali. Cuman YouTube juga mempertimbangkan jumlah kamu berapa. Gitu. Kalau jumlahnya masih sedikit, yang nonton baru di angka ratusan atau ribuan, ya itu pertimbangan mereka. Bisa jadi belum bisa untuk dikabulkan secara seketika. Ya kita berharap semoga ada perbaikan. Pelan-pelan kita berusaha untuk itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam belajar dan tidak terganggu dengan berbagai macam gangguan syahwat yang ditawarkan. Demikian,
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.